Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Halima dengan NPM 1955201139 dari kelas TIF RN 18 CIDB. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah atau cara-cara pengklasifikasian dataset menggunakan Orange Data Mining sebagai syarat ujian setengah semester mata kuliah data mining oleh Ibu Tarsina. Nah, sebelumnya untuk datasetnya saya dapatkan dari website Kaggle dan dataset yang saya gunakan itu Rain in Australia untuk memprediksi apakah besok akan hujan atau tidak. Nah, di sini juga dijelaskan target variabel prediksinya itu apakah esok hari akan hujan atau tidak atau yes or no. Nah, kemudian setelah itu datasetnya itu ada di sini. Kemudian setelah melakukan klik download, nanti filenya itu akan tersimpan di komputer berupa file Excel. Kebetulan saya sudah ada, dan ini bentuk datanya itu seperti ini. Dan saya beri nama data training. Nah, untuk tes yang akan saya lakukan, saya menggunakan 6 data terakhir dari bawah. Nah, untuk memprediksi rain tomorrow. Ini. Dan 6 data terbawah ini kita kopikan ke file Excel yang baru. Nah, kita kopikan ke sini. Ini sudah saya buat kopinya. Dan untuk file kopiannya itu diberi nama data testing. Nah, tapi untuk file kopiannya itu di kolom rain tomorrow itu dikosongkan. Karena nanti kolom ini itu akan diisi secara otomatis atau diprediksi secara otomatis oleh Orange Data Mining. Dan kita akan melihat apakah hasilnya sesuai dengan data trainingnya atau tidak. Nah, kemudian masuk ke Orange Data Mining-nya, masuk ke data, kita pilih file. Untuk filenya ini yang pertama kita beri nama filenya itu data training. Nah, data training itu data yang tadi kita pertama kali download atau data utamanya gitu. Nah, ini untuk data testingnya. Kemudian klik 2 kali file data training, masukkan, pilih file yang tadi kali download. Data training itu ini, kita masukkan sama untuk data testing juga, kita pilih data testing yang kami gunakan yang sama. Ini, klik open, close. Kemudian tarik garis, kita pilih data table untuk melihat data-data itu berupa tabelnya ini, sama isinya dengan yang ada di Excel ini. Kemudian untuk data testingnya juga sama, pilih data table, kita klik yang ini. Nah, data ini akan diklasifikasikan. Terlihat dari kolom yang tomorrow itu masih berupa tanda tanya seperti itu, atau belum terjadi klasifikasi. Kemudian di data training setelah table itu kita tarik garis kembali, kemudian pilih select kolom. Nah, kolom yang mana yang akan kita klasifikasikan? Kebetulan di sini kolom yang akan diklasifikasikan itu nama kolomnya rain tomorrow. Sebelumnya kalau misalkan nama kolomnya masih berada di fitur ini, tinggal dipindahkan saja. Nah, saya pindahkan. Nah, kemudian untuk modelnya kita bisa memilih mau menggunakan klasifikasinya menggunakan model apa. Misalkan untuk model pertamanya itu saya menggunakan model NetBase. Kemudian kita lihat hasilnya atau prediksinya itu seperti apa. Nah, jangan lupa untuk data testingnya kita sambungkan juga ke prediksi ini. Kita klik. Nah, ini hasilnya. No, yes, 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 no. Kita lihat di data ini.
Nah, di data ini kan yang pertama no, sama yang kedua sampai ketiga itu yes, sedangkan di sini data yang kelima itu yes dan di sini no, berarti masih ada perbedaan. Kemudian kita bisa mencari atau menggunakan model yang lain. Kita tarik lagi garisnya, kemudian misalkan menggunakan model tree. Kita sambungkan lagi garisnya ke sini. Nah, untuk model tree, ini hasil untuk model tree, yang pertama 0, yang kedua yes, ketiga yes, keempat yes, kelima 0, dan keenam yes. Kita dilihat dari data trainingnya, maka hasilnya itu sama. 1 0, kedua sampai ketiga yes, kedua sampai keempat yes, kelima 0, keenam yes. Ini sama persis hasilnya. Kemudian kita bisa mencoba lagi menggunakan model yang lain untuk melihat apakah hasilnya akan sama atau tetap berbeda, misalkan menggunakan logistik. Nah, untuk yang logistik itu ada tadi kan yang tree itu sama persis, sedangkan yang logistik ada perbedaan di baris kedua. Di baris kedua itu no, sedangkan yang tree itu yes, sesuai dengan data training. Yang kedua yes, di sini no, berarti ada perbedaan. Kemudian bisa juga menggunakan model, kita coba satu model lagi. Misalkan tadi itu udah model network. Bisa ke atas. Ini untuk yang network itu kita cek. No yes, 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 no yes. Nah, untuk yang neural network sama dengan di data training. Ada dua no, yaitu di baris ke-1 dan di baris ke-5. Nah, kemudian bisa dilihat yang sama persis dengan antara data training dan klasifikasi yang dilakukan ORES itu adalah model tree dan juga model neural network. Kemudian kita bisa melihat persentasenya. Untuk persentasenya kita lihat di test and score. Nah, ini untuk hasil test and score-nya kita sambungkan ini. Nah, kemudian kita akan melihat skornya itu berapa persen. Kita bisa lihat ke bawah. Nah, untuk tes skornya itu kita cek pertama untuk space. Nah, untuk netbase itu precision-nya atau skornya itu ada di angka 0,825 atau 82%. Kemudian kita cek juga untuk yang lainnya. Kita sambungkan. Kita akan masih
Kita tunggu prosesnya sampai 100% terlebih dahulu. Nah, nanti di tes score ini hasilnya itu akan berbeda-beda antara satu sama lain, tergantung dari kesesuaian klasifikasinya, seperti itu. Ini bisa nah, ini untuk hasilnya, precision-nya untuk yang tri itu berada di urutan pertama, karena paling besar, yaitu ada di 82%, ya 80%, 82%, dan 85% yang logistik. Nah, ini merupakan presentase hasil dari pengklasifikasian menurut OS data mining. Yang memang yang paling sesuai itu prediksinya itu yang paling sesuai dengan data trainingnya. Tree dan neural network. Ya, ini itu yang paling sesuai. Sekian presentasi dari saya untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengklasifikasian data menggunakan OS data mining. Mohon maaf bila masih ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.